Halo, selamat pagi semuanya. Salam matematika. Saya hari ini akan melanjutkan penjelasan tentang transformasi geometri, yaitu tentang translasi dan dilatasi. Beberapa saat yang lalu saya juga sudah menerangkan di dua video yang berbeda. Yang pertama tentang refleksi, yang kedua tentang rotasi. Nah, kali ini kita akan mendengarkan penjelasan tentang translasi, yaitu pergeseran, dan dilatasi atau artinya adalah perbesaran. Kita akan masuk ke translasi terlebih dahulu. Translasi ya, ini ilustrasinya. Jadi sebetulnya dalam translasi itu kita sudah melakukan hal itu setiap saat dan kita sudah temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita tidak tahu itu adalah translasi, tapi apa yang sudah dilakukan itu ternyata kalau di dalam matematika termasuk dalam materi translasi yang ada di transformasi geometri. Contoh yang pertama, seorang guru memerintahkan siswanya agar setiap minggu tempat duduk para siswa bergeser satu kursi ke depan. Nah, itu sama dengan pergeseran atau translasi. Kemudian, dalam permainan catur, perpindahan benteng berbeda dengan perpindahan raja. Perpindahan kuda juga berbeda dengan perpindahan piala. Nah, itu termasuk dalam pergeseran. Jadi kalau kuda bergesernya bagaimana? Misalkan dua ke depan, satu ke kanan. Atau dua ke depan, satu ke kiri. Atau dua ke belakang, satu ke kanan. Dan seterusnya. Nah, itu termasuk dalam translasi. Atau misalkan para paskibra yang biasa kita temui ketika kita melakukan upacara bendera, berlatih untuk menyesuaikan dengan pasukannya, berlatih bergeser ke kiri, ke kanan, maju, mundur, dan seterusnya. Itu termasuk juga dalam translasi. Oke. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, kita akan coba terlebih dahulu dalam bidang koordinat apakah yang dimaksud dengan translasi. Misalkan saya punya titik A di min 3,4. Titik A di min 3,4. Kemudian akan saya translasikan sejauh 2,3. Ya, maka A aksen akan berada di daerah sini. Jadi ini 2,3, jadi 2 ke kanan. Kalau min 3 disebutkan di kedua itu berarti min 3 sesuai dengan sumbu Y. Berarti turun ke bawah. Min 3, 1, 2, 3. Oke, jadi kalau misalkan kalau kita lihat di sebelah kiri ini 2,2 dan min 3. Itu artinya apa? 2 itu pergeseran sesuai dengan sumbu X, yaitu horizontal. Kalau positif berarti dia ke kanan, kalau negatif berarti dia bergeser ke kiri. Sementara kalau yang di bagian kedua ini adalah sesuai dengan sumbu Y, yaitu ke atas atau ke bawah. Kalau negatif seperti ini, otomatis dia akan bergesernya ke bawah. Contoh lagi, misalkan saya punya titik B, saya punya titik D 5,5. Nah, saya geser saja biar tidak sama angkanya. 5,4. Oke, kemudian akan kita translasikan titik D ini sejauh min 3, min 3 berarti 3 ke kiri ya, kemudian 2 ke kanan. Min 3 itu berarti 3 ke kiri dan 2 itu berarti 2 ke atas, berarti arahnya ke sini. Nah, maka D aksen akan ada di sini. 3 ke kiri, 2 ke atas, sesuai seperti yang dituliskan di sini. Jadi vektornya adalah min 3, 2. Kalau seandainya kita buat sebuah bangun, misalkan saya punya bangun segitiga GHI seperti ini, kemudian akan saya translasikan bangun ini sejauh misalkan min 2,5.
min 3. Ya, maka gambarnya akan ada di sini. Masing-masing kita geser sesuai dengan perintahnya. Min 2, min 3. Berarti ke kiri 2 langkah, kemudian ke bawah 3 langkah. Kita lihat yang H. Ke kiri 2 langkah, ke bawah 3 langkah. Kemudian yang G. Ke kiri 2 langkah, ke bawah 3 langkah sampai G aksen. Dan seterusnya. Oke, ini kalau kita buat di bidang koordinat. Maka kalau kita buat dalam bentuk rumus, jadi jika titik P, X, Y ditranslasikan sejauh H satuan searah dengan sumbu X dan sejauh K satuan searah sumbu Y, seperti tadi ya. Jadi yang pertama itu punyanya sejajar dengan sumbu X, yang kedua adalah sesuai dengan sumbu Y, maka tinggal ditambahkan saja untuk koordinat P aksen. Dia akan menjadi seperti ini. Jika ini misalkan 5,4 kemudian ini 2,1, berarti 5 tambah 2 sama dengan 7, 4 tambah 1 sama dengan 5. Oke, hanya seperti itu translasi, tidak terlalu sulit kan? Oke, sekarang kita lanjut ke dilatasi. Dilatasi atau perbesaran, definisinya adalah suatu bentuk transformasi geometri yang mengubah ukuran besar atau kecil suatu objek tanpa mengubah bentuknya. Jadi memperbesar atau memperkecil objek tanpa merubah bentuknya. Jadi kalau segitiga tetap segitiga. Kalau sebuah titik tetap sebuah titik. Kalau misalkan segi 4, nanti jadi tetap segi 4. Dengan arah yang sama sesuai dengan titik pusatnya, titik tempat dilatasi itu dilakukan. Nah, perbesarannya itu dinamakan faktor skala. Perbesaran dinamakan faktor skala. Pusat tempat dia mulai dilatasi dan dinamakan pusat dilatasi. Kalau dalam hal ini kita akan menggunakan pusat dilatasinya adalah 0,0 atau pusat koordinat. Oke, contohnya seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Aslinya ada di sini. A-1,2. Pusatnya adalah 0,0. Faktor skalanya kita mau tahu. Misalkan faktor skalanya adalah 2. Dilatasikan dengan pusat O atau 0,0 dengan faktor skala 2. Maka kita hitung dari pusat ini. 1 itu sesuai dengan gambar asli, 2 berarti dia ada di sini. Maka A aksen ada di sini kalau faktor skalanya 2. Kalau faktor skalanya 3 seperti ini, maka kita ukur dari pusat 1 ke aslinya, kemudian 2 ke sini, kemudian 3, maka dia dapatkan tempatnya di sini. Kalau kita lihat ini selalu searah dalam satu garis. Meskipun nanti faktor skalanya adalah negatif, berarti arahnya ke bawah sana, tetap dalam satu garis. Gitu ya. Oke, contoh berikutnya. Nah, ini bentuk segitiga. Oke, segitiganya adalah ini. Ya, A, B, C. A-nya 3,1, B-nya 2,2, C-nya 1,2. Nah, akan kita dilatasikan dengan pusat O dengan faktor skala 2. Berarti kalau kita ukur dengan menggunakan cara gampangnya menggambarnya adalah dengan menghubungkan ini titik-titik dari pusat O ke titik C misalkan. Kita hubungkan, kemudian kita panjangkan entah sampai di mana. Kemudian kita ukur pakai jangka. Jadi jarumnya jangka ada di titik C, jarum jangka ada di titik C, kemudian pensilnya ada di titik O, kemudian tinggal diputar ke sana, kemudian kita goreskan sehingga mengenai titik-titik ini, putus-putus ini, disitulah tempat C aksen. Cara terbaik ya, cara terenak untuk mengukur untuk mencari dilatasi adalah dengan menggunakan jangka.
Oke. Nah, aslinya ini, gambar aslinya, yang berwarna biru. Kita dilatasikan yang pertama dengan dilatasi faktor skala 2, berarti ke sana ya, tahu ya. Jadi 1, kemudian 2, sama seperti gambar yang sebelumnya. Nah, kalau faktornya adalah setengah, berarti separuhnya. Berarti di sini dia separuhnya. Ini jarak ke sini dari O ke titik ini, ke yang kuning ini dengan jarak O ke yang biru ini itu 2 kalinya. Jadi sama dengan setengah. Nah, kita lihat kalau faktor skalanya negatif, maka dia berlawanan dengan tempat yang ini tadi. Jadi kalau arahnya dari O ke gambar itu ke atas sana, berarti kalau positif ke atas, berarti kalau negatif lawannya dia, berarti tempat sebaliknya. Gitu. Kita akan coba dengan menggunakan bidang koordinat. Oke, mari kita lanjutkan dengan yang bidang koordinat seperti ini. Yang pertama, misalkan saya punya titik A, ini 1,2. Kemudian pusatnya saya beri nama titik B. Nah, kita akan dilatasikan A ini terhadap B, atau kalau biasa kita sebut terhadap O, dengan faktor skala 2. Misalkan. Maka kita coba A kita dilatasikan terhadap O dengan faktor skala 2. Ya, maka dia akan ada di sana. Ya, jadi searah. Jadi dari B kita tarik ke A, berarti kan arahnya ke sana nih, ke atas nih. Maka kalau positif faktor skalanya, berarti dia akan ada di sana, di atas sana. Nah, sekarang kalau negatif bagaimana dari A? Misalkan faktor skala negatif 3. Maka kita akan buat dari A ke B, faktor skalanya adalah negatif 3, maka otomatis dia akan ada di bawah sini. Ya. Maka otomatis dia akan ada di bawah sini. Oke, saya akan geser. Nah, dia akan ada di bawah situ. Jadi dari B ke A ini jaraknya 1 kali seperti ini. Kemudian kalau dari ini kan kita garis ya. Nah, dia akan segaris. Itu tetap akan segaris, tapi 3 kalinya. Jadi kalau ini jaraknya seperti ini, kemudian berarti 1, min 1, sorry, ini min 2, ini min 3. Oke. Nah, bagaimana kalau dalam bentuk gambar, dalam bentuk bangun? Misalkan saya punya apa ini namanya, belah ketupat seperti ini, EFGH. Nah, kita akan coba dilatasikan dengan pusat O juga. Oke, kita akan dilatasikan dia dengan pusat O. Faktor skalanya berapa? Misalkan faktor skalanya adalah min 1. Berarti otomatis dia akan ada di daerah sini dengan jarak sama antara O dengan gambar dan O dengan bayangannya. Nah, jaraknya dia sama. Kalau kita tarik garis lurus, maka H ini dengan H aksen dia akan sama. Satu garis. E dengan E aksen dia akan sama. F dengan F aksen dia akan sama. Satu garis. Nah, dalam satu garis. Jadi kalau seandainya nanti ketika menggambar tidak sesuai dengan itu, maka mungkin hitungannya salah. Nah, sekarang bagaimana cara kita tahu hitungan? Misalkan seperti tadi kita punya titik A 1,2, berarti kalau didilatasikan dengan faktor skala 2, berarti tinggal dikalikan 1 kali 2, 2 kali 2, berarti menjadi 2,4. Kita lihat di sini 2,4. Tapi kalau misalkan dia didilatasikan terhadap min 3 dengan faktor skala min 3, berarti 1 kali min 3, 2 kali min 3, berarti min 3, min 6. Kita lihat dia ada di sini. Oke, jadi ini penjelasan saya tentang dilatasi dan translasi. Dengan demikian,
materi transformasi geometri sudah selesai, karena empat-empatnya sudah dijelaskan. Tinggal kita melakukan latihan soal. Oke, saya akhiri. Saya Miss Sinta dari SMP Vita Surabaya. Salam matematika.